Om Swastiastu, perkenalkan saya Priyanka Ramya, Doktor Muda Anestesi periode 6 September hingga 17 Oktober 2021 akan presentasi tentang pain management. Terdapat mekanisme nyeri, instrumen penilaian nyeri, nyeri visceral, nyeri somatik dan juga nyeri alih, penanganan nyeri berdasarkan step ladder WHO, metode penghilang nyeri. Bagi definisi nyerinya, menurut International Association for the Study of Pain, nyeri merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan yang disertai oleh kerosakan jaringan secara potensial dan aktual. Dari definisi tersebut, maka nyeri terdiri dari dua komponen utama, iaitu sensorik yang fizik dan emosional yang psikologik. Komponen sensorik merupakan mekanisme neurofisiologi yang menerjemahkan sinyal nosipseptor menjadi informasi tentang nyeri, iaitu terdapat durasi, intensitas, lokasi dan juga kualitas rangsangan. Sedangkan komponen emosional adalah komponen yang menentukan berat ringannya individu merasa tidak nyaman, dapat mengawali kelainan emosi seperti cemas dan depresi jika menjadi nyeri kronik dan serta diperankan oleh rangsangan non-siseptik melalui penggiatan sistem limbik dan kondisi lingkungan seperti asal penyakit, hasil pengobatan yang tidak jelas dan juga dukungan sosial atau keluarga. Nyeri memiliki dampak besar pada kualitas hidup pasien, memiliki konsekuensi fizik, psikologis dan sosial. Nyeri post-op operasi akan menyebabkan mobilisasi pasien terhambat, penyembuhan luka menjadi lambat, respirasi terganggu (DWT), masa rawat inap memanjang, kebutuhan obat meningkat dan biaya perawatan akan meningkat juga. Pasien akan merasa tidak puas terhadap pelayanan doktor dan tidak puas terhadap pelayanan rumah sakit. Bagi klasifikasi nyeri, ada klasifikasi nyeri akut yang berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu dan merupakan pertanda bahawa ada sesuatu yang salah dalam tubuh kita yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Klasifikasi nyeri akut akan terjadi kerana ada kerusakan jaringan yang akut dan tidak berlangsung lama. Terdapat klasifikasi nyeri kronik iaitu yang berlangsung lebih dari 3 bulan, merupakan biopsychosocial disease, memerlukan penanganan yang multidisipliner. Nyeri kronik tetap berlanjut walaupun lesinya sudah sembuh dan ada yang memakai batas waktu 3 bulan sebagai nyeri kronik untuk membedakan nyeri akut dan nyeri kronik secara klinis akan ditampilkan. Intensitas nyeri dapat dinilai salah satunya menggunakan Visual Analog Scale, iaitu VAS. Skala ini mudah digunakan bagi pemeriksa efisien dan lebih mudah dipahami oleh pasien. Klasifikasi berdasarkan intensitas nyeri dinilai dengan Visual Analog Scale adalah angka 0 berarti tidak nyeri dan angka 10 berarti intensitas nyeri yang paling berat. Terdapat nyeri ringan di mana Visual Analog Scale adalah 1 hingga 3, nyeri sedang di mana Visual Analog Scale adalah 4 hingga 7 dan nyeri berat Visual Analog Scale-nya pula adalah 8 hingga 10.
Klasifikasi nyeri patofisiologinya. Nyeri non-siseptif adalah nyeri inflamasi yang dihasilkan oleh rangsangan kimia, mekanik, dan suhu yang menyebabkan aktivasi maupun sensitasi pada nociceptor perifer, iaitu saraf yang bertanggungjawab terhadap rangsang nyeri. Biasanya akan memberikan respon terhadap analgesik opioid atau non-opioid. Nyeri neuropatik. Bagi nyeri neuropatik merupakan nyeri yang ditimbulkan akibat kerosakan neural pada saraf perifer maupun pada sistem saraf pusat yang meliputi jalur saraf eferen, sentral, dan perifer. Biasanya digambarkan dengan rasa terbakar dan menusuk. Pasien yang mengalami nyeri neuropatik ini sering memberi respon yang kurang baik terhadap analgesik opioid. Bagi cara penilaian nyeri, terdapat undimensional dan multidimensional. Di undimensionalnya hanya mengukur intensitas nyeri sahaja, penilaian nyeri akut, evaluasi hasil pemberian analgetik, dan instrumennya digunakan adalah Visual Analog Scale, NRS, dan WBFS. Bagi multidimensional, terdapat penilaian intensitas nyeri, karakteristik nyeri, dan dampaknya terhadap efektif dari sensori nyeri. Penilaian nyeri kronik dan instrumennya adalah McGill Pain Questionnaire, The Brief Pain Inventory, Memorial Pain Assessment Card, dan Pain Diary. Selanjutnya adalah mekanisme nyeri. Mekanisme nyerinya terdapat 4 tahap, iaitu prosesnya terjadi nyeri, iaitu pertamanya adalah transduksi, di mana transduksi atau transduction merupakan proses stimuli nyeri yang diterjemah atau diubah menjadi suatu aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Yang kedua adalah transmisi atau transmission, di mana merupakan proses penyaluran impuls melalui saraf sensoris menyusul proses transduksi. Impuls ini akan disalurkan oleh serabut saraf A delta dan serabut C sebagai neuron pertama dari perifer ke medula spinalis. Yang ketiga adalah modulasi atau modulation, di mana adalah proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis. Sistem analgesik endogen meliputi enkefalin, endorfin, serotonin, dan noradrenaline yang mempunyai efek menekan impuls nyeri pada kornu posterior medula spinalis. Dengan ini, kornu posterior diibaratkan sebagai pintu gerbang nyeri yang bisa tutup atau terbuka untuk menyalurkan impuls nyeri. Proses tutup dan terbukanya akan diperankan oleh sistem analgesik endogen di atas. Yang keempat adalah persepsi, iaitu perception, adalah hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks dan unik yang dimulai dari proses transduksi, transmisi, dan modulasi yang pada gilirannya menghasilkan suatu perasaan yang subjektif yang dikenali sebagai persepsi nyeri. Mekanisme nyerinya terdapat transduksi stimuli kerosakan jaringan saraf sensorik. Reseptor nyeri disebut sebagai non-siseptor. Non-siseptor mencakup ujung-ujung saraf bebas yang akan berespon terhadap berbagai rangsangan termasuk tekanan mekanis, deformasi, suhu yang ekstrim, dan berbagai bahan kimia. Pada rangsangan yang intensif, reseptor-reseptor lain, misalnya pada badan Pacini-Messner, juga akan mengirim informasi yang dipersepsikan
dipersepsikan sebagai nyeri. Zat-zat kimia yang memperparah nyeri antara lain adalah histamin, bradikinin, serotonin, dan beberapa prostaglandin, ion kalium, ion hidrogen. Masing-masing zat tersebut tertimbun di tempat cedera, hipoksia, atau kematian sel. Nyeri cepat iaitu fast pain akan disalurkan ke korda spinalis oleh serat A delta. Nyeri lambat iaitu slow pain akan disalurkan ke korda spinalis oleh serat C lambat. Serat-serat C-nya tampak mengeluarkan neurotransmitter substansi sewaktu bersinaps di korda spinalis. Setelah di korda spinalis, sebahagian besar serat nyeri bersinaps di neuron-neuron tanduk dorsal dari segmen. Namun, sebahagian serat berjalan ke atas atau ke bawah beberapa segmen di korda spinalis sebelum bersinaps. Setelah mengaktifkan sel-sel di korda spinalis, informasi mengenai rangsangan nyeri dikirim oleh 1 atau 2 jaras ke otak, traktus spinothalamikus atau traktus paleospinothalamikus adalah yang 2 jaras ke otak. Informasi yang dibawa ke korda spinalis dalam serat-serat A delta akan disalurkan ke otak melalui serat-serat traktus neospinothalamikus. Sebahagian dari serat tersebut akan berakhir di reticular activating system dan meninggalkan 19 individu terhadap adanya nyeri, tetapi sebahagian besarnya berjalan ke talamus. Dari talamus, sinyal-sinyal dikirim ke korteks sensorik somatik. Tempat lokasi nyeri ditentukan dengan pasti. Informasi yang dibawa ke korda spinalis oleh serat-serat C dan sebagian oleh serat delta A akan disalurkan ke otak melalui serat-serat traktus paleospinothalamikus. Serat-serat ini akan berjalan ke daerah retikular di batang otak dan ke daerah di mesocephalon yang disebutkan daerah Grisia periodicus. Serat-serat paleospinothalamikus akan berjalan melalui daerah retikular berlanjut untuk mengaktifkan hipotalamus dan sistem limbik. Nyeri yang dibawa dalam traktus paleospinothalamik adalah memiliki lokalisasi diffuse dan menyebabkan distres emosi berkaitan dengan nyeri. Jadi transduksi stimuli akan menjadikan transmisi melalui serabut saraf milian A, serabut saraf milian tidak milian C, ke cornu dorsalis, medulla spinalis, thalamus dan korteks cerebri. Dan akan persepsi diskriminasi nyeri setelah mengalami modulasi sepanjang CNS dan PNS, dan rangsang dari luar adalah mekanik, suhu, kimia, dan akan menimbulkan nyeri dari kemampuan sistem saraf untuk mengubah stimuli rangsangan menjadi potential action ke CNS. Selanjutnya adalah instrumen penilaian nyeri. Yang pertama adalah Visual Analog Scale, di mana skala merupakan satu garis panjang 10 cm dengan penggambaran verbal pada masing-masing ujungnya. Bagi Visual Analog Scale, keuntungannya adalah metode pengukuran paling sensitif, mudah dibuat dan murah, dapat diaplikasi kepada semua pasien dan dapat mengukur semua jenis nyeri. Kerugiannya memerlukan pengukuran yang teliti dan sangat bergantung dengan pengaturan pasien. Tidak dapat digunakan pasien berumur kurang dari 8 tahun dan sukar untuk diterapkan kepada pasien dengan nyeri hebat. Yang kedua adalah Numeric Rating Scale, yaitu NRS, yang menggunakan angka-angka untuk menggambarkan nyeri 0 hingga 10, yang 0-nya adalah tidak nyeri dan 10 adalah nyeri hebat. NRS-nya keuntungan sederhana dan mudah difahami, sensitif terhadap dosis.
lebih efektif dari visual analog scale, terutama menilai nyeri akut. Kerugiannya adalah keterbatasan yang pilihan kata tidak memungkinkan membedakan tingkat nyeri dengan jelas. Yang ketiga adalah Wong-Baker Phase Scale yang dicipta dan dikembangkan oleh Dana Wong dan Connie Baker, mendeteksi skala nyeri dengan melihat ekspresi wajah dalam tingkat nyeri, di mana nolnya tidak ada nyeri, 1 hingga 3 adalah mild pain, 3 hingga 5 adalah moderate pain, 5 hingga 7 adalah severe pain, dan 7 hingga 9 ada very severe pain, dan 9 hingga 10 adalah worst pain. Keuntungan Wong-Baker Facial Scale-nya adalah dapat digunakan pada dewasa dan anak lebih dari 3 tahun yang tidak dapat menggambarkan nyeri dalam angka. Kerugiannya adalah sangat perlu kejelian penilaian saat memperhati ekspresi wajah pasien dan menyesuaikan skala. Yang keempat adalah McGill Pain Questionnaire yang terdapat 4 bahagian, iaitu satunya adalah gambar nyeri, 2 adalah indeks nyeri, 3 adalah pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya, dan 4 adalah indeks intensitas nyeri yang dialami saat terdiri dari 78 kata yang dibahagi 20 kelompok. Kelompok 1 hingga 10 menggambarkan kualitas sensori nyeri. Kelompok 11 hingga 15 adalah kualitas efektif nyeri. Kelompok 16 hingga adalah menggambarkan dimensi evaluasi. Kelompok 17 hingga 20 menggambarkan lain dan mencakup kata-kata spesifik untuk kondisi tertentu. Penilaian angka diberikan kepada setiap sifat. MPQ terdapat 78 perkataan. Memilih yang paling tepat untuk menceritakan nyeri. Scoringnya adalah dari 0 hingga ke 78, di mana 78-nya adalah severe pain. Dan NPRS adalah subjektif untuk mengukur skala nyeri. Keuntungan MPQ adalah lebih tepat dan sesuai dengan kategori yang tersedia. Bagi kerugiannya adalah penderita bingung dengan banyak kata untuk mengisi dan dengan kondisinya. 5 adalah pain diary, catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya, membantu untuk memantau variasi status penyakit sehari-hari dan respon pasien terhadap terapi. Pasien mencatat intensitas nyerinya kaitan dengan perilakunya, yaitu aktivitas harian, tidur atau aktivitas seksual, riwayat obatan, makan, merawat di rumah atau aktivitas reaksinya. Untuk PD, keuntungannya adalah dinilai secara berskala di setiap hari dan di setiap aktivitas pasien dapat mengaji lebih tepat kapan timbul nyerinya dan juga pola nyerinya. Kerugian adalah penderita bisa lupa mengisi pada waktu tertentu dan sulit untuk menentukan pola nyerinya. Nyeri, terdapat nyeri visceral, di mana jika yang terkena adalah organ-organ visceral atau organ dalam, meliputi rongga toraks serta rongga abdomen, rongga pelvis. Berbeda dengan organ somatik yang nyeri kalau diinsisi, digunting atau dibakar. Organ somatik justru tidak. Organ visceral akan terasa sakit kalau mengalami inflamasi, iskemik, atau teregang. Selain itu, nyeri visceral umumnya terasa tumpul, lokasinya tidak jelas, disertai dengan rasa mual muntah. Sering terjadi nyeri liver yang dirasakan pada kulit. Nyeri somatik.
Jika organ yang terkena adalah organ soma seperti kulit, otot, sendi, tulang, atau ligamen, kerana di sini mengandung kayak nociceptor. Nociceptor menjadi sensitif terhadap inflamasi yang akan terjadi jika kita terluka atau terselio. Selain itu, nyeri juga bisa terjadi akibat iskemik seperti krem otot. Gejala nyeri somatik biasanya tajam telunjuk. Jika kita menyentuh atau menggerakkan bahagian yang cedera, nyerinya akan bertambah berat. Nyeri alih. Seringkali seseorang merasakan nyeri di bahagian tubuh yang letaknya jauh dari jaringan yang menyebabkan rasa nyeri. Rasa nyeri itu disebut nyeri alih. Nyeri dari suatu organ viscera yang kemudian dialihkan sesuatu daerah di permukaan tubuh atau tempat lain yang tidak tepat dengan lokasi. Nyeri alih merupakan sensasi nyeri atau rasa nyeri somatik dalam atau nyeri visceral yang terasa di daerah somatik superficial. Seringkali seseorang merasakan nyeri di bahagian tubuh yang letaknya cukup jauh dari jaringan yang menyebabkan rasa nyeri. Baik, lanjutkan dengan penanganan nyeri berdasarkan step ladder WHO. Prinsip penanganan nyeri akut. Pada nyeri akut perioperatif, terutama nyeri post-op, gunakan prinsip multimodal analgesia, iaitu pemberian beberapa jenis analgesia yang bekerja pada titik tangkap yang berbeda. Untuk nyeri post-op, langsung berikan analgetik yang kuat yang dapat menekan sensasi nyeri berat. Kemudian jika nyeri sudah berkurang, analgetik dapat diturunkan ke yang lebih lemah. Step ladder WHO. Step ladder WHO adalah 3 langkah tangga analgesik menurut WHO untuk pengubatan nyeri. WHO telah mengembangkan tangga 3 langkah untuk menganan nyeri kanker pada orang dewasa. Jika terdapat nyeri yang harus pemberian obat segera secara oral dan dengan urutan sebahagian berikut non-opioid, iaitu aspirin dan paracetamol, kemudian jika perlu opioid ringan, dan kemudian opioid yang kuat seperti morfin sampai pasien bebas dari rasa sakit. Untuk penganan nyeri, obat-obatan harus diberikan oleh jam, iaitu setiap 3 hingga 6 jam daripada sesuai permintaan. Cara pemberian obatnya tepat ada dalam dosis yang tepat pada waktu yang tepat adalah murah dan 80 hingga 90% efektif. Intervensi bedah pada saraf yang tepat dapat memberikan penghilang rasa sakit lebih lanjut jika obat tidak sepenuhnya efektif. Dalam kasus nyeri kanker pada anak-anak, WHO merekomendasi tangga 2 langkah. Yang ini adalah di mana pada mulanya langkah pertama hendaknya menggunakan obat analgesik non-opioid, iaitu seperti aspirin, NSAIDs, iaitu adjuvants. Apabila masih tetap nyeri, naik tangga langkah kedua, iaitu ditambahkan obat opioid lemah seperti codeine. Dan apabila ternyata masih belum reda atau menetap, maka sebagai langkah 3 disarankan untuk menggunakan opioid keras, iaitu morfin, fentanyl. Lanjutnya adalah metode penghilang nyeri. Metode penghilang nyeri biasanya digunakan golongan opioid dan untuk nyeri hebat, dan golongan anti-inflamasi non-steroid NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs, iaitu untuk nyeri sedang atau ringan. Metode menghilangkan nyeri dapat dengan cara sistemis. Cara yang sering digunakan dan paling digemari ialah intramuscular opioid.
Metode regionalnya misalnya dengan epidural opioid atau intraspinal opioid. Kadang-kadang digunakan metode infiltrasi pada luka operasi sebelum pembedahan selesai, misalnya pada sirkumsisi atau pada luka appendektomi. Opioid adalah semua zat baik sinektik atau natural yang dapat berkaitan dengan reseptor morfin. Opioid disebut sebagai analgetika narkotika yang sering digunakan dalam anestesia untuk mengendali nyeri saat pembedahan dan nyeri pasca pembedahan. Mekanisme kerja reseptor opioid sebenarnya tersebar luas di seluruh jaringan sistem saraf pusat, tetapi lebih terkonsentrasi di otak tengah, yaitu di sistem limbik, thalamus, hipotalamus, corpus striatum, sistem aktivitas retikular, dan di korda spinalis, yaitu substansi gelatininosa, dan dijumpai pula di plexus saraf usus. Opioidnya digolongkan menjadi agonis, yaitu akan mengaktifkan reseptor, contoh seperti morfin, dan antagonis, yaitu tidak mengaktifkan reseptor pada saat bersamaan mencegah agonis merangsang reseptor, yaitu naloxone atau naltrexone. Dan ada juga agonis antagonis, yaitu pentosonin, nalbuphine, butanfanol, dan buprenorphine. Klasifikasi opioid dalam klinik opioid digolongkan menjadi lemah, yaitu kodein, dan kuat, morfin. Tetapi penggolongan ini kurang popular. Penggolongan lain menjadi natural, semi-sinetik, dan sintetik.